Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada kelas asistensi sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai kelas asistensi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memulai kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kelas asistensi pada sore hari ini, saya serahkan kepada tentor kita Kak Intan. Kepada Kak Intan, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Hilya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, jadi sebelumnya aku mohon maaf ya belum bisa on cam karena ada masalah teknis. Oke, untuk asistensi akuntansi pengantar 2 ini nanti akan dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Alfianingrum, mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Nah, di sini di asistensi akuntansi pengantar 2 pada hari ini itu kita akan membahas bursa soal yang udah di-share sama Himatansi. Jadi sebelumnya teman-teman udah punya kan soalnya? Sudah, Mbak. Oke, sudah ya. Nah, jadi di asistensi ini akan kita bahas bersama-sama kayak gitu. Mungkin langsung aja ke soal yang pertama. Jadi teman-teman juga Mbak, bisa kalau yang sambil belum punya soalnya bisa download di mana ya, Mbak? di itu deh kan udah di grup kelas udah di-share bursa soal dari Himatansi itu belum? Oh iya, Kak. Makasih. Ya, di blogspotnya Himatansi ya nanti ya bisa di-download di situ. Ya, jadi bisa sambil melihat soalnya ya. Di sini aku ganti ke Excel biar lebih enak aja sih. Langsung aja ke soal pertama. Itu kan bobotnya 40%. Jadi biasanya kalau nanti soalnya essay itu biasanya ada bobotnya ya. Jadi per soal tuh ada bobotnya. Dan misal kalau lebih dari 100% gitu, kita sebagai mahasiswa itu boleh milih sih mau mengerjakan soal yang berapa aja, yang penting nanti persentasenya itu 100% kayak gitu. Nah, di soal asistensi tahun kemarin yang tahun 2019 itu pas ya, jadi ada 100% dari 3 soal. Nah, yang soal pertama ini mempunyai bobot 40%. Soalnya PT Alpindo itu tanggal 31 Januari 2017 membeli mesin secara kredit dengan harga 464 juta, biaya angkut pembeliannya itu 8 juta, biaya komisinya 4.800.000, biaya percobaan 6 juta, pajak pertambahan nilai 9.200.000. Karena membayar dalam periode potongan, maka perusahaan memperoleh potongan pembelian itu 2 juta. Mesin ditaksir memiliki umur ekonomis 4 tahun dengan nilai residu 16 juta. Tanggal 30 Juni 2019, mesin tersebut ditukar dengan peralatan. Jadi ini termasuk ke dalam materi aset tetap. Nah, di sini diminta yang A itu hitung harga perolehan mesin, yang B itu catat transaksi pembelian mesin, C tentukan depresiasi tahun 2017
2018 dan tahun 2019 sampai saat pertukaran dengan metode depresiasi jumlah angka tahun. D. Itu hitung laba rugi dari pertukaran mesin tersebut apabila harga pasar peralatan itu senilai 560 juta dan dalam pertukaran tersebut PT Alpindo, mohon maaf, itu harus membayar uang tunai sebesar 330 juta. Kemudian poin E itu jurnal yang harus dibuat pada tanggal 30 Juni 2019. Langsung ke jawabannya ya. Untuk poin A itu hitung harga perolehan mesin tersebut. Nah, jadi pertama-tama dalam penghitungan harga perolehan mesin itu harus ada harga beli mesinnya. Jadi harga beli mesin secara kredit maupun secara tunai. Biasanya kalau kredit itu tergantung nanti itu ada potongan pembelian atau tidak. Kalau di sini kan di soal ini kan ini kan dibeli dengan kredit. Kemudian di sini itu memperoleh potongan pembelian 2 juta. Nah, maka dalam penentuan harga belinya itu harga beli mesinnya itu kan 464 juta, kemudian dapat potongan 2 juta. Nah, berarti nanti dikurangin sama potongan, berarti nanti harga beli mesin bersihnya itu tinggal 462 juta. Nah, kemudian di sini waktu kita membeli mesin itu kan ada biaya-biaya yang kayak biaya angkut pembelian, biaya komisi, kayak gitu yang sampai mesin itu siap digunakan, itu juga termasuk ke dalam perhitungan harga perolehan mesin. Contohnya kayak yang di soal ini kan ada biaya angkut pembelian senilai 8 juta, biaya komisi 4.800.000, biaya percobaan itu 6 juta, kemudian pajak pertambahan nilai itu ada 9.200.000. Nah, kemudian ini ditambah dengan harga beli mesin setelah potongan. Nah, nanti di jumlah itu ketemu 490 juta. Berarti untuk harga perolehan mesin itu 490 juta. Gitu. Kemudian yang B itu kan catat transaksi pembelian mesin tersebut. Nah, dalam pencatatan pembelian mesin berarti jurnalnya adalah mesin di sebelah debit 490 juta, kemudian kas yang kita keluarkan itu di sebelah kredit 490 juta. Kemudian poin C, tentukan depresiasi tahun 2017, 2018, dan tahun 2019. Nah, untuk harga perolehannya tadi kan 490 juta, kemudian umur ekonomisnya di soal itu kan 4 tahun, dan memiliki nilai residu sebesar 16 juta. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penyusutan mesin ini itu menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, untuk menghitung dengan metode jumlah angka tahun itu kayak yang sebelah sini. Yang ini ya. Nah, ini itu cara untuk menggunakan metode jumlah angka tahun. Jadi kita harus menghitung dulu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat. Nah, di tahun pertama itu kan berarti tahun 2017, di sini kan mesinnya itu belinya tanggal 31 Januari 2017. Nah, berarti dalam 1 tahun itu kan enggak full 12 bulan kan. Dalam penggunaan mesin itu berarti otomatis kan hanya 11 bulan. Nah, jadi dalam tahun pertama itu terdiri dari tahun 2017 dengan 11 bulan.
Jadi ini 11/12, kemudian dikali 1/10. Nah, ini 1/10 ini diperoleh dari 1, ini kan tahun pertama. Kemudian 10 ini jumlah tahun. Jumlah tahun jadi kayak gini, sama dengan ya. 1, terus ditambah 2, terus ditambah 3, terus ditambah 4. Jadi jumlah tahun dari tahun 1, 2, 3, 4 ini ditambahin kayak gitu. Kan nanti jadinya 10. Misal kalau 5 tahun berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 kayak gini. Berarti nanti pernya tuh per 15. Karena ini 4 tahun berarti pernya per 10. Nah, dan karena ini tahun pertama berarti menggunakan 1 di sini. Sebentar. 4 ya, mohon maaf, 4. 4 ya. Jadi karena ini tahun pertama, itu kan kalau tahun pertama itu menggunakannya dari 4. Jadi nanti tahun pertama 4, tahun kedua itu nanti 3/10, tahun ketiga itu 2/10, tahun keempat baru 1/10, seperti itu. Nah, kemudian dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residunya. Nah, nanti ketemu 173.800 untuk tahun 2017. Nah, kemudian tahun pertama berarti kan akan selesai pada bulan Januari, 31 Januari tahun 2018 kan, otomatis selesainya untuk 12 bulannya itu loh yang dihitung dalam tahun pertama itu kan 12 bulan. Nah, untuk 2017 itu kan hanya ada 11 bulan, berarti 1 bulannya itu masuk ke tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini berarti caranya 1/12, 1 ini kan hanya bulan Januari, jadi 1/12. Kemudian dikalinya sama tetap 4/10, kemudian dikali dengan nilai harga perolehan dikurangi nilai residu, nanti ketemu 15.800. Nah, di tahun pertama ini nanti penyusutannya baru dijumlahkan senilai 189.600. Nah, kemudian di tahun kedua itu berarti dimulai dari tahun 2018 itu bulan Februari sampai Desember, itu kan berarti 11 bulan juga. Kemudian dikali 3/10 karena ini tahun kedua. Jadi nanti tuh tahun pertama itu 4, 3, 2, 1 kayak gitu ya. Kemudian dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, nanti ketemu 130.350.000. Nah, untuk 1 bulannya itu kan berarti masuk ke tahun 2019. Berarti di sini 1/12 dikali 3/10 dikali 490 juta dikurangi 16 juta. Jadi yang di dalam kurung ini dihitung terlebih dahulu ya. Kemudian nanti hasilnya 11.850. Baru untuk tahun kedua ini ditambah. Jadi 142.200. Kemudian di tahun ketiga otomatis kan dari bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020. Nah, di sini dikali dengan 2/10 untuk tahun ketiga. Untuk tahun keempat berarti dimulai dari bulan Februari tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2021. Kemudian nanti ditambah ya per tahunnya. Nah, yang di sebelah ini, untuk kolomnya ini itu adalah penjumlahan dari yang udah kita hitung di sini, yang ini. Nah, jadi penjumlahan dari ini.
Kemudian kita masukkan ke kolom depresiasi. Juga bisa untuk depresiasi ini juga bisa menggunakan rumus ya, SYD. Tapi di sini kan langsung, jadi nanti kalau pakai rumus itu bisanya langsung ngitung per tahun kayak gitu. Nah, di sini kan nanti kan ini yang ditanyakan kan depresiasi tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, diusahakan ini ya harus teliti. Jadi itu beda antara tahun 2017 itu kalau menggunakan ini ya pokoknya ini ya apa penyusutan itu enggak bisa dihitung menjadi tahun pertama karena kalau pembelian mesinnya itu di pertengahan periode kayak misal kalau ini kan di 31 Januari berarti kan sampai akhir bulan Desember itu kan hanya ada 11 bulan, belum 12 bulan. Padahal 1 tahun itu kan ada 12 bulan kan. Nah, jadi harus telitinya di situ sih. Misal belinya di bulan Juli gitu. Berarti kita harus ngitung dulu dalam tahun misal tahun 2017 tanggal 1 Juli kayak gitu kan belinya. Berarti kita harus ngitung dulu tahun 2017 itu sampai bulan Desember itu ada berapa bulan. Berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kan ada 6 bulan. Berarti nanti di sini dikalikan 6/12 kayak gitu. Nah, berarti untuk tahun pertama itu sini, kemudian akumulasi depresiasinya ini dari depresiasi ya. Kemudian nilai buku ini diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan akumulasi depresiasi tahun berjalan. Kemudian nanti di sini di tahun keempat ini nilai bukunya itu harus 16 juta harus sama nilai residunya. Di sini kan nilai residunya 16 juta. Berarti nilai bukunya di tahun keempat itu juga harus 16 juta. Terus di sini kan kita langsung ngitung yang tahun depresiasi untuk tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Nah, tahun 2017 itu berarti dari ini ya, tahun 2017, kemudian tahun 2018 itu berarti diambil dari tahun pertama, ini kan udah termasuk tahun pertama 2018 sama tahun kedua yang 2018. Kemudian depresiasi tahun 2019 berarti diambil dari tahun kedua tahun 2019 sama tahun ketiga tahun 2019. Kemudian tahun 2020 itu diambil dari tahun ketiga ini tahun 2020 sama tahun keempat yang tahun 2020. Kemudian tahun 2021 ini diambil dari yang tahun 2021. Jadi kan ini pas ya 4 tahun. Jadi kadang kan ada mahasiswa yang umur ekonomisnya 4 tahun. Berarti selesainya itu tahun 2017, 2018, 2019, 2020 akhir kayak gitu. Jadi kadang itu kurang telitinya di tanggal pembeliannya sih. Jadi emang harus teliti di itu tanggal pembeliannya tuh tanggal berapa, kemudian di pertengahan periode atau di awal periode atau belinya di akhir periode kayak gitu. Kemudian lanjut ke poin D. Itu kan hitung laba rugi dari pertukaran mesin tersebut apabila harga pasar peralatannya 560 juta dan dalam pertukaran tersebut PT Alpindo harus membayar uang tunai sebesar 330 juta. Nah, di sini kita sebelumnya ini harus menghitung dulu akumulasi mesin
dari tahun 2017 sampai tanggal 30 Juni 2019. Nah, untuk tahun 2017 itu kan di sini ya yang poin C udah ada. Jadi tahun 2017 kan depresiasinya ada 173.800.000. Kemudian tahun 2018 itu ada 146.150.000. Nah, kemudian di sini ini kan dijualnya tanggal 30 Juni 2019. Berarti di sini dari yang depresiasi ini tahun 2019 harus kita kalikan dulu sampai tanggal 30 Juni. Berarti kita hitungnya itu tetap dari Januari, 1 Januari. Berarti 1 Januari itu sampai 30 Juni. Kan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai 30 Juni. Juninya tetap dihitung ya karena di sini kan 30 Juni. Kalau misal di sini 1 Juni berarti Juninya nggak dihitung gitu ya. Karena ini 30 Juni berarti Juninya ikut kehitung. Berarti kan ada 6 bulan. Nah, berarti di sini dari D52 itu kan tahun 2019 ini, depresiasi tahun 2019, kemudian dikali 6 per 12. Nah, jadi akumulasi depresiasi per tanggal 30 Juni 2019 ini itu sebesar 49.375.000. Nah, kemudian untuk akumulasinya itu ditambah dari akumulasi tahun 2017, tahun 2018, sama sampai pertanggal 30 Juni 2019. Nah, kemudian kalau akumulasinya ini udah diketahui, kemudian baru kita menghitung terkait laba rugi dari pertukaran mesin. Nah, langkah pertama itu menentukan nilai buku mesinnya terlebih dahulu. Jadi nilai buku mesinnya itu ada berapa gitu kan. Nah, di sini itu dari harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Harga perolehannya kan 490 juta dikurangi akumulasi depresiasinya 369.325.000. Nah, ketemu 120.675.000. Kemudian nilai wajar mesin. Nilai wajar ini tuh sama kayak harga jual mesinnya itu dapat berapa sih kayak gitu. Nah, harga jual mesin itu bisa diperoleh dari harga pasar waktu pertukaran peralatan dikurangi sama kas yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini kan harga pasar peralatannya kan 560 juta. Jadi kita menukarkan mesin sama peralatan, kita tuh peralatannya dapat peralatan seharga 560 juta. Di samping itu, PT Alpindo itu juga harus membayar uang tunai sebesar 330 juta. Nah, otomatis harga jual mesinnya itu adalah harga pasar peralatan dikurangi kas yang dikeluarkan. Jadi 560 juta dikurangi 330 juta senilai 230 juta. Nah, kemudian karena di sini nilai bukunya itu lebih kecil daripada harga pasarnya, maka perusahaan itu mendapatkan laba. Tapi jika nilai buku mesinnya itu kok lebih besar daripada harga pasarnya, berarti nanti perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti itu ya. Kemudian poin E itu adalah jurnal yang harus dibuat pada tanggal 30 Juni 2019. Nah, berarti ini kan jurnal yang harus dibuat saat pertukaran mesin tersebut. Nah, berarti jurnalnya kan kita dapat peralatan nih, peralatan masuk, berarti kan aset kita kan bertambah. Nah, aset bertambah itu kan di sebelah debit, berarti peralatan sebesar 560 juta, kemudian
akumulasi depresiasi ya. Berarti kan akumulasi depresiasi ini kan berkurang. Akumulasi depresiasinya ini kan berkurang senilai 369.325.000. Kalau akumulasi ini berkurang berarti di sebelah debit. Nah, kemudian mesinnya kan udah kita tukarkan tuh. Jadi otomatis aset juga udah keluar atau berkurang asetnya, berarti untuk mesin ke sebelah kredit 490 juta. Kemudian di sini kita dapat laba. Nah, kalau laba itu kan berarti termasuk masuknya ke pendapatan. Nah, pendapatan itu kan kalau bertambah di sebelah kredit. Terus ini ditulis untuk labanya 109.325. Kemudian di sini ada kas kita yang keluar untuk membayarnya. Ini kan menambah dalam pertukaran tersebut kan ini PT Alpindo harus membayar uang tunai 330 juta. Berarti kan kasnya juga berkurang senilai 330 juta. Nah, kemudian ini juga posisi debit kreditnya ini harus balance juga ya. Nah, untuk soal satu ini ada yang mau ditanyakan? Sebentar Kak, lihat yang poin E lagi Kak. Ya. Poin E. Iya Kak, sudah Kak. Tapi masih Oke. bikin. Berarti Kak ini yang poin E kayak transaksinya itu kayak kita mau peralatan tukar tambah gitu ya Kak? Kayak Iya, misal beli jadi HP, kita harus nambah. iya, jadi kayak kita buat jurnal biasa gitu. Jurnal yang dibuat waktu terjadinya pertukaran. Oh iya, iya. Terima kasih Kak. Aja. Terus bentar ya. Yang di room chat ini kan ada yang bertanya kalau umur ekonomisnya. Ini aku jawab sekarang nggak apa-apa, Yulia? Iya Kak, nggak apa-apa. Aku jawab ya. Kalau umur ekonomisnya 6 tahun, berarti tahun pertamanya dimulai dari 6/10 ya Kak. Kalau misal ya, eh, ini kan umur ekonomisnya 6 tahun. Berarti kita juga harus menghitung dulu dari ini loh. 1 ditambah 2, 3, 4. Jadi total tahunnya itu kita tambah. Dari di sini juga tambah 6 lagi kayak gitu. Jadi nanti untuk tahun pertamanya itu adalah 6/21 kayak gitu. Paham nggak? Atau ada feedback? Ya. Masih ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Lanjut aja Kak. Oke, lanjut ya ke soal kedua. Soal kedua ini bobot nilainya itu 20%. Soalnya PT Atiku Ayam itu tanggal 1 Agustus tahun 2017 mengeluarkan surat obligasi sebesar 1.600.000.000 berjangka waktu 6 tahun.
tingkat bunganya itu 9% yang akan dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Kemudian yang diminta ini sama sertakan perhitungannya, tapi nanti udah ada ya di sini. Maksudnya aku ngitungnya udah sama rumusnya walaupun nggak kelihatan nanti. Yang A itu jurnal tanggal 1 Agustus 2017, yang B itu jurnal tanggal 1 November tahun 2017, yang C itu jurnal tanggal 31 Desember tahun 2017, yang D itu tanggal 1 Mei 2018. Nah, jadi langsung aja ke jurnal yang pertama, itu poin A, itu jurnal tanggal 1 Agustus 2017. Berarti tanggal 1 Agustus 2017 ini adalah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Nah, jurnalnya di sini berarti kan kas kita bertambah senilai 1.636.000.000. Nah, ini diperoleh dari sini. Nilai nominal obligasinya kan 1.600.000. Kemudian di sini dalam pembayaran bunganya itu kan dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Jadi dalam 1 tahun itu kan 2 kali untuk membayar bunganya. Nah, di sini tanggal 1 Agustus itu baru mengeluarkan surat obligasi. Sedangkan kita bayar bunga dalam tahun tersebut itu kan 1 Mei dan 1 November. Berarti 1 Mei otomatis kan kita udah membayar bunga kan. Kita kan udah membayar bunga pada tanggal 1 Mei. Nah, dari 1 Mei, Juni, Juli, Agustus itu kan ada 4 bulan kan. Ya, benar nggak? Mei, Juni, Juli, 3 bulan kan. Kan ini 1 Agustus, berarti Agustusnya nggak dihitung. Jadi Mei, Juni, Juli itu kan ada 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu termasuk bunga berjalan. Jadi bunga berjalan itu adalah saat terjadinya penjualan obligasi pada di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi di antara tanggal 1 Mei sampai 1 November ini terjadi penjualan obligasi kayak gitu. Nah, jadi yang dari 1 Mei sampai Agustus otomatis harus tetap kita hitung menjadi utang bunga kayak gitu. Nah, di sini akan berarti ada penambahan utang bunga senilai 36 juta. Nah, 36 juta ini diperoleh dari sini. Kan berarti kita hitung dulu kan utang bunga untuk 6 bulan atau ini kan dibayar 2 kali. Berarti kan per 6 bulan kan. Nah, jadi kita hitung dulu per 6 bulannya. Itu berarti F17 ini berarti utang obligasinya kemudian dikali 9% atau tingkat bunganya, kemudian dikali 6 per 12. 6 per 12 itu diperoleh dari selisih dari pembayaran pertama ke pembayaran bunga yang kedua. Jadi dari 1 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu ada 6 bulan. Novembernya nggak dihitung karena dari tanggal 1 November. Nah, nanti ketemu 72 juta. Jadi pembayaran bunga untuk ini untuk soal 2 ini per pembayarannya itu ada 72 juta. Baru yang utang bunga berjalannya itu kita hitung juga sama tapi dikali 3 per 12. Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli itu nanti ketemu 36 juta.
Kemudian baru utang obligasi itu 1.600.000. Nah, di sini kalau misal mau dibuat 2 jurnal juga bisa ya. Jadi nanti jurnal pertama itu dalam pencatatan untuk mencatat penerbitan obligasi itu kas sama utang obligasi senilai 1.600.000. Kemudian jurnal kedua itu kas sama utang bunga untuk mencatat utang bunga berjalan itu 36 juta kayak gitu. Nanti sama aja jurnalnya kalau digabung nanti jadi kayak gini, kas 1.636.000 sama utang bunga 36 juta sama utang obligasinya itu 1.600.000. Kemudian poin yang B itu jurnal tanggal 1 November 2017. Nah, 1 November 2017 itu berarti jurnal untuk mencatat pembayaran bunga kayak gitu. Nah, jadi jurnalnya itu ada utang bunga. Nah, utang bunga ini untuk kan waktu penerbitan kan udah kita tulis juga untuk utang bunga berjalan kan 36 juta. Nah, di sini kita bayar. Jadi utang bunganya itu nanti utang bunga berjalannya ini nanti akan nol saldonya kalau kita tulis kalau kita posting ke buku besar. Nah, jadi di sini kita bayar 36 juta, kemudian beban bunganya ini kan berarti kita hitung dari Agustus, September, Oktober. Nah, itu kan juga 3 bulan, berarti sama 36 juta. Kemudian kasnya itu yang keluar 72 juta. Jadi harus per kali, maksudnya kayak per 6 bulan itu harus kasnya itu 72 juta ya. Kas yang keluar untuk pembayaran utang bunga atau bunga kayak gitu. Kemudian yang poin C itu jurnal tanggal 31 Desember 2017 jika ada. Nah, karena ini pembayaran bunganya itu kan setiap 1 Mei dan 1 November, otomatis nanti jika tanggal 30 Desember 2017 atau saat penutupan buku itu harus ada jurnal penyesuaiannya ya. Jadi jurnal penyesuaiannya ini kita hitungnya itu dari bulan November sampai Desember. Jadi pas bunga yang belum terbayar untuk tahun itu. Nah, karena ini kan bayarnya terakhir itu kan 1 November. Berarti pas di akhir periode tanggal 31 Desember 2017 kan otomatis ada 2 bulan dalam pembayaran bunga obligasi yang belum dibayarkan kan. Nah, otomatis itu akan menyebabkan jurnal penyesuaian. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya itu adalah beban bunga senilai 24 juta sama utang bunga senilai 24 juta. Nah, 24 juta ini diperoleh dari mana sih? Ya, dari tadi waktu kita terakhir pembayaran bunga itu kan 1 November. Nah, dari November, Desember, ini kan masih ada 2 bulan kan yang belum dibayar bunganya, tapi udah di akhir periode. Jadi, 2/12 dikali jumlah utang obligasinya, kemudian dikali 9% atau tingkat bunganya. Nanti ketemu 24 juta, kayak gitu. Nah, kemudian yang poin D itu jurnal tanggal 1 Mei 2018. Nah, 1 Mei 2018 berarti ini kan setelah penutupan kan. Setelah akhir periode itu berarti nanti jurnalnya itu bisa ada 2 atau 1. Ini misal yang udah aku gabung ya. Misal ini aku kasih contoh kalau jurnalnya itu dibuat 2. Itu kan berarti otomatis kita akan membayar
beban bunga ini kita akan membayar utang bunga yang udah kita buat di jurnal penyesuaian kan untuk 2 bulan dari November dan Desember. Nah, otomatis jurnal pertamanya kan utang bunga sama kas. Nah, di sini senilai 24 juta. Kemudian jurnal kedua yaitu pencatatan bunga dari bulan Januari ke 1 Mei. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April. Mei-nya nggak kehitung ya, berarti 4 bulan. Jadi jurnalnya kan beban bunga sama kas senilai 48 juta. Nah, 48 juta ini juga caranya sama, tapi dikali 4/12. Nah, kayak gini. Ini nanti kalau digabung, itu jurnalnya akan seperti ini. Jadi, utang bunga itu 24 juta, beban bunganya 48 juta, sama kasnya ini ditambahin ya, karena sama-sama di kredit itu 72 juta. Jadi, dalam satu kali pembayaran bunga, itu nominalnya kas yang keluar itu juga harus senilai 72 juta, seperti itu. Nah, untuk soal 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, lanjut ya berarti ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini bobot soalnya 40% ya. Langsung aja ke soal. Jadi pada tanggal 1 Maret 2015, PT Sejahtera itu mengeluarkan obligasi 10% berjangka 10 tahun dengan nilai nominal itu 900 juta. Obligasi ini dijual dengan harga 904.600.000. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Metode amortisasi yang digunakan itu garis lurus, kemudian tanggal 1 September 2018 itu ditarik kembali dengan kurs 102. Nah, yang diminta itu yang A, itu jurnal tanggal 1 Maret 2015, B, jurnal tanggal 1 September 2015, C, jurnal tanggal 31 Desember 2015 jika ada, D, hitung nilai buku obligasi tanggal 1 September 2018. Kemudian yang E itu hitung laba rugi penarikan kembali obligasi. F itu jurnal yang harus dibuat tanggal 1 September 2018. Langsung ke jawabannya. Nah, yang poin A itu jurnal tanggal 1 Maret 2015 atau sama aja dengan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Nah, berarti jurnalnya itu kan 1 Maret 2015 itu kas senilai 904.600. Nah, di sini kan 904.600 ini diperoleh dari harga jual. Kan di sini kan obligasinya dijual 904.600. Jadi nanti yang ditulis ke dalam jurnal itu bukannya 900 juta, melainkan yang 904.600 karena otomatis kas yang kita terima kan senilai 904.600 sama utang obligasi itu senilai 904.600. Kemudian jurnal tanggal 1 September 2015 ini jurnal untuk mencatat bunga sama amortisasinya.
Nah, di sini amortisasinya itu termasuk premi. Kenapa nggak diskon? Karena nilai nominalnya itu lebih kecil dari harga jual. Nah, kalau ini kan berarti dalam penjualan obligasi ini itu termasuk premi. Kalau nilai nominalnya itu lebih besar daripada harga jual, berarti dalam penjualan obligasi ini nanti amortisasinya itu diskonto. Gitu. Nah, jadi kita harus membuat ini dulu ya. Langkah pertama itu membuat tabel amortisasinya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa disesuaikan aja sih buatnya itu mau sampai tahun berapa. Mungkin di sini yang ditanyakan kan sampai tahun 2018 kan di soal. Nah, mungkin bisa dibuat sampai tahun 2018 itu nggak apa-apa, nggak sampai 10 tahun. Tapi di sini kan aku buat sampai 10 tahun. Nah, jadi langkah pertama pembuatannya itu tanggal, kemudian ada kolom untuk kas yang dibayarkan, kemudian beban bunga yang dicatat, amortisasi premium, sama nilai buku utang obligasi. Nah, untuk periode 0, ini itu tanggal 1 Maret 2015 dengan kas yang dibayarkan itu 45 juta. Kemudian nilai bukunya itu senilai hutang obligasinya. Gitu. Kemudian untuk periode pertama itu pembayaran bunga pada tanggal 1 September 2015 dengan kas yang dibayar, kas yang dibayar ini diperoleh dari, sama ya caranya kayak yang soal 2 tadi. Jadi kas yang dibayarkan ini kan untuk membayar bunga, jadi bunga yang dibayar kayak gitu, sama aja. Caranya juga sama, 6/12, ini 6-nya diperoleh dari pembayaran bunga, itu kan tadi 2 kali setiap 1 Maret dan 1 September. Otomatis kan 6 bulan dalam setahun itu dibayar sekali. Nah, jadi 6/12 kemudian dikali, di sini itu tingkat bunga obligasinya ini 10%, kemudian baru dikalikan dengan 900 juta. 900 juta ini nilai nominal dari obligasi. Nanti ketemu 45 juta atau beban yang dibayar setiap 1 kali pembayaran bunga itu nanti harus senilai 45 juta. Kemudian di sini kita langsung mencari dulu amortisasi premiumnya atau akumulasi amortisasinya itu ya. Jadi kenapa nggak beban bunga yang dicatat? Karena di sini juga menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi kita menghitung amortisasinya terlebih dahulu. Nah, jadi caranya itu dari nilai buku tahun sebelumnya atau nilai buku mohon maaf. Jadi dari nilai buku pada periode 0, jadi pas yang udah kita tulis ke dalam jurnal ini atau harga jual obligasinya, kemudian dikurangi nilai nominal, kemudian dibagi 20. 20 ini periodenya aja. Jadi bukan tahunnya, jadi periodenya. Kan berarti kalau pembayaran bunga untuk 10 tahun, kalau kita bayar setahun 2 kali, berarti otomatis dalam 10 tahun itu kita akan membayar bunga sebanyak 20 kali kan. Nah, berarti itu kita bagi 20. Gitu. Kemudian baru kita bisa menghitung beban bunga. Nah, beban bunga ini diperoleh dari
bunga yang dibayarkan atau kas yang dibayar dikurangi dengan amortisasi premium. Nanti terdapat ketemu beban bunga. Kemudian nilai utang obligasi ini diperoleh dari ini nilai buku utang obligasi tahun sebelumnya dikurangi dengan amortisasi jumlah amortisasinya kayak gitu. Nah, amortisasi karena ini menggunakan metode garis lurus ya tadi di soal, berarti amortisasi dari periode pertama sampai periode ke-20 nanti itu akan sama. Sebanyak 230.000 kayak gini. Kemudian nanti di akhir periode untuk nilai buku itu menjadi 900 juta akan sama dengan nilai nominalnya. Jadi di sini gunanya amortisasi itu untuk mencatat ini premi atau kelebihan ini kan nominalnya 900 juta. Terus kita jual menjadi 904.600.000 kan berarti kita kayak mendapat keuntungan itu 4.600.000 kan. Nah, itu harus kita tulis, harus kita catat per pembayaran bunga. Nah, jadi harus kita hitung dulu untuk preminya itu per periode seperti ini. Jadi per periode per pembayaran bunga itu kita dapat premi berapa sih kayak gitu loh. Kemudian jadi di sini jurnalnya adalah beban bunga untuk 1 September 2015 ini kan 44.770 juta ini. Kemudian hutang obligasi itu ini ya, amortisasi premium atau bisa di sini pakai premi gitu ya, premi obligasi kayak gitu. Itu juga bisa, tapi di sini biar bisa langsung mengurangi utang obligasinya. Jadi aku di sini pakai utang obligasi karena dulu yang diajarkan sama aku itu juga langsung pakai utang obligasi gitu. Mungkin nanti kalau soalnya pilihan ganda gitu ya, itu kok di sini adanya premi obligasi kayak gitu berarti itu juga boleh. Atau mungkin di sebelah debitnya kreditnya itu ada diskon obligasi kayak gitu, itu juga boleh. Kemudian kas yang dibayarkan untuk pembayaran bunga itu berarti 45 juta sama. Untuk jurnal tanggal 1 September 2015. Seperti itu ya. Kemudian yang poin C itu jurnal tanggal 31 Desember 2015 jika ada. Nah, pembayaran ini juga sama kayak yang soal 2. Pembayaran terakhir bunga dalam satu periode itu kan bulan September, tanggal 1 bulan September 2015. Nah, otomatis dari bulan September sampai Desember itu kan juga udah dihitung bunganya kan, atau pembayaran bunganya. Nah, berarti kita juga harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk pembayaran beban bunga yang masih harus dibayar pada sampai tanggal 31 Desember 2015 itu berarti ada berapa bulan? Kan 1 September, Oktober, November, Desember. Berarti kan ada 4 bulan kan? Nah, berarti jurnalnya adalah beban bunga sama utang bunga sama, kemudian nominalnya ini 4/12, kemudian kita kalikan dengan kas yang harus dibayar atau beban bunga yang harusnya dibayar yaitu 45 juta. Nanti ketemunya 15 juta kayak gitu, untuk jurnal penyesuaiannya. Terus misal pembayaran bunga itu setiap tanggal 31 Juni sama 31 Desember kayak gitu. Berarti kalau
kan itu pembayaran bunganya kan tanggal 31 Desember. Nah, otomatis enggak memerlukan jurnal penyesuaian karena dalam tahun itu langsung gitu loh, enggak ada penyesuaian untuk bunga yang harus dibayar untuk tahun itu. Tapi misalnya di pembayaran bunganya itu setiap 1 Juni sama 1 Desember, itu tetap harus ada jurnal penyesuaian untuk bulan Desember. Kan sama aja bulan Desember itu kan bunga belum dibayar kan sampai 31 Desembernya. Jadi nanti di sini 1/12 untuk penyesuaiannya kayak gitu ya. Kemudian yang poin D itu hitung nilai buku obligasi tanggal 1 September 2015. Nah, jadi kalau kalian itu udah buat tabel amortisasi kayak gini, tabel beban dan amortisasi untuk premi itu langsung ada untuk 1 September 2018 nilai bukunya itu senilai 902.990.000 kayak gitu. Caranya juga sama ya, kas yang dibayarkan itu sama 45 juta. Ini diperoleh, aku ulangi ya, diperoleh dari 6/12, 6-nya ini dari 6 bulan pembayaran, karena pembayarannya kan dilakukan 2 kali, jadi 6/12, kemudian dikali 10%, ini tingkat bunganya, kemudian dikali 900 juta, itu nilai nominal obligasinya. Kemudian yang kedua kita ngitung dulu amortisasi, karena ini menggunakan metode garis lurus. Kalau misal menggunakan bunga efektif, berarti kita ngitung dulu beban bunganya berapa. Itu caranya kalau pakai bunga efektif itu biasanya nanti di soal ada bunga efektif itu berapa persen gitu. Nah, jadi di beban bunga ini kas yang dibayar itu dikali sama beban bunga, kemudian dikali juga sama 6/12 kayak gitu. Nanti ketemu untuk beban bunganya kalau menggunakan metode bunga efektif ya. Karena ini garis lurus berarti kita mencari amortisasi premiumnya terlebih dahulu. Caranya itu juga sama. Dari harga jual obligasi dikurangi nilai nominal obligasi kemudian dibagi 20. 20 ini karena kita pembayaran bunga per tahun itu 2 kali, jadi dalam 10 tahun kita membayar bunga sebanyak 20 kali. Nah, baru kita dapat memperoleh yang beban bunga yang dicatat ini diperoleh dari kas yang dibayar, kemudian dikurangi amortisasi premiumnya. Nah, untuk nilai bukunya berarti dari nilai buku per tanggal 1 Maret 2018 dikurangi amortisasi tanggal 1 September tahun 2018 itu sebanyak 902.990. Itu ya untuk poin D. Kemudian poin E itu hitung laba rugi penarikan kembali obligasi tersebut. Nah, di sini kan di soal itu tanggal 1 September itu ditarik kembali dengan kursnya itu 102. Berarti kita hitung untuk laba atau ruginya itu yang pertama kita cari dulu nilai buku obligasi per tanggal 31 Agustus 2018. Ini sama dengan nilai buku obligasi pada tanggal 1 September tahun 2018. Nah, jadi nanti kan ketemunya 902, 990. Jadi ini nanti akan nyambung ya dari poin D ke poin E, ini akan nyambung kayak gitu. Kemudian harga pelunasannya ini kan tadi kita menarik dengan kurs 102, ini ya kursnya 102, berarti dari nilai buku
itu kita kalikan 102% terlebih dahulu untuk harga pelunasannya atau penarikan kembalinya kayak gitu. Nah, di sini karena nilai buku obligasi itu lebih kecil daripada waktu kita melunasi obligasi tersebut, maka waktu penarikan obligasi ini mengalami kerugian. Jadi ada kerugian penarikan obligasi senilai 18.059.800 kayak gitu. Berarti kalau nilai bukunya ini lebih banyak daripada harga pelunasannya, berarti otomatis waktu penarikan kembali kita akan menerima laba penarikan obligasi. Kayak gitu ya. Kemudian jurnal yang harus dibuat tanggal 1 September 2018. Nah, jurnal yang harus dibuat tanggal 1 September 2018 itu adalah jurnal saat terjadinya transaksi yang poin E atau jurnal saat terjadinya transaksi penarikan kembali obligasi. Nah, jurnalnya otomatis utang obligasinya itu akan berkurang senilai 902.990 kan otomatis waktu kita narik obligasinya itu akan habis kan, akan berkurang. Berarti utang obligasinya itu berkurang, kemudian kerugian itu di debit karena kerugian itu termasuk beban. Jadi kalau beban bertambah itu kan di sebelah debit kan. Nah, misal kalau di sini laba itu berarti di sebelah kredit karena kalau laba itu termasuknya ke pendapatan. Nah, kalau pendapatan bertambah itu kan di sebelah kredit. Nah, kemudian kas yang kita keluarkan senilai 921.049.800 kayak gitu. Nah, untuk soal ketiga ini ada yang mau ditanyakan? Permisi Kak, mau tanya yang di bagian C-nya Kak. Iya. Itu dapat beban bunga 15 juta dari mana ya Kak? Ya. Kan waktu pembayaran terakhir pada 1 tahun itu kan pembayaran bunganya itu kan setiap tanggal 1 Maret sama 1 September. Otomatis terakhir dalam 1 tahun itu, misal tahun ini tahun 2015 ya. Misal tahun 2015 itu kan kita pembayaran bunga terakhirnya kan 1 September 2015. Nah, dari 1 September 2015 sampai ke akhir periode atau waktu tutup buku tanggal 31 Desember 2015 itu harus kita buat penyesuaian untuk pencatatan bunga yang masih harus dibayar pada sampai tanggal 31 Desember itu. Nah, jadi berapa sih beban bunga yang harus dibayar sampai tanggal 31 Desember ini? Itu kan dari 31 Desember ya. Itu kan dari bulan September, tanggal 1 September, kemudian September, Oktober, November, Desember. Itu kan masih ada 4 bulan kan yang harus kita bayar bunganya kayak gitu. Tapi biasanya kalau tanggal 30 Desember itu kan ada tutup buku, terus kita buat neraca sampai itu loh. Nah, itu makanya harus kita adain penyesuaian atau jurnal penyesuaian untuk jurnal penyesuaian untuk pembayaran bunga sampai 31 Desember atau beban bunga yang masih harus dibayar kayak gitu. Nah, jadi caranya itu 4 ini ya per September, Oktober, November, Desember. Kan 4 bulan, 4 per 12 dikali bunga yang harusnya dibayar per pembayaran itu kan 45 juta. Berarti nanti bakal ketemu 4 per 12 dikali 45 juta kayak gitu. Misal tadi kalau pembayaran bunganya itu kok
setiap tanggal 31 Juni sama 31 Desember. Berarti kalau kayak gitu kan otomatis nggak ada bunga yang harus kita bayar lagi kan, atau utang bunganya itu kan udah nggak ada. Berarti kalau kayak gitu nggak harus ada jurnal penyesuaian di akhir periode. Tapi kalau pembayaran bunganya itu pada tanggal 1 Desember misal, itu masih harus tetap ada jurnal penyesuaian karena dalam 1 bulan dari 1 Desember ke 31 Desember itu kan otomatis udah ada bunga. Tapi 31 Desembernya itu kan ada penutupan buku. Nah, makanya harus kita buat penyesuaian. Jadi, nanti kalau misal pembayaran bunganya itu pada tanggal 1 Desember, di sini jadi 1/12 kayak gitu. Jadi, utang bunga dalam 1 bulan tersebut kayak gitu. Mungkin Itu ada. Kak, 45 juta kan Mbak? Itu 45 juta dapatnya kan dari pembayaran 1 tahun sekali apa 2 kali pembayaran. Nah, terus kan itu 45 juta 45 juta. Nah, saya Eh, bingungnya se- kan itu cuma 4 bulan, tapi kok 15 juta saja. Nah, itu tanyaannya kok di 45 juta dikali 45 juta itu Mbak. 4/12 kali 45 juta. Nah, itu. oh, kenapa dikali 45 juta gitu ya? Kan seharusnya Kak, 90 juta. Bukan, bukan. Iya, 90 juta. Kalau saya dapatnya sih 30 Nah, juta, Kak. Dek, suara putus-putus sih. Bisa diulang nggak di aku? Oh, putus-putus ya, Kak. Ya, sekarang enggak. Nah, Mbak, itu maaf, sinyalnya hilangin, Mbak. ya. Oh ya, sebentar ya. Iya, Mbak. Gimana, Dek, tadi pertanyaannya? Gak apa-apa sambil diulang. Itu kan tadi, Kak, kan dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Nah, sekali pembayaran dari Maret ke September sebesar 45 juta. Itu 1 kali pembayaran. Terus pembayaran selanjutnya 45 juta juga. Berarti dalam satu periode itu kan ada 90 juta. Nah, satu periode itu sama dengan 12 bulan. Nah, saya bingungnya tadi kok hasilnya cuma 15 juta saja gitu loh. Kenapa tadi 4/12 dikalikan 45 juta gitu, Kak? Ya, jadi kan waktu kita membayar bunga, waktu kita membayar bunga ini kan 2 kali, itu kan setiap 1 Maret sama 1 September kan. Nah, jadi di sini tetap yang 1 Maret kan dalam 1 tahun itu sampai pembayaran tanggal 1 Maret itu kan sama aja udah dibayar kan. Udah dibayar, misal ini kan 1 September. Kemudian yang jadi kita gini aja, mending gini. Kan waktu 1 Maret itu kan bunganya tetap udah dibayarkan kan 45 juta. Nah, otomatis waktu eh, waktu penyesuaiannya itu kan dari setengah periodenya. Untuk setengah periode per, 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 per apa ya, per pembayaran itu kan 45 juta. Nah, jadi ini kita kalikan 45 juta kayak gitu. Jadi dari bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan itu nanti ketemu 15 juta kayak gitu. Coba kan jadinya misal ya sama dengan
dikali 45 juta kan. Kenapa nggak 90 juta gitu ya? Bentar ya. Aku coba dulu. Salah. Nah, jadi ini nanti bisa kita buktikan pas pembayaran. Jadi di sini kita coba waktu pembayaran bunganya. Waktu pembayaran bunga tanggal, misal di sini langsung aja tanggal 31, kok 31, tanggal 1 Maret ya. Berarti 2016. 1 Maret 2016. Berarti kan kita harus membayar utang bunga terlebih dahulu dari jurnal penyesuaiannya. Utang bunga sama kas kan. Misal ini ya. Nanti. Nah, sama membayar bunga yang belum terbayar. Jadi kan beban bunga sama kas. Berarti kan dari Januari sampai 1 Maret. Jadi 1 Januari, Februari. Berarti 2 bulan kan. Oh ya, berarti benar ya, mohon maaf, berarti dikali 90 juta. Terima kasih, itu siapa? Andri ya. Terima kasih Andri. Iya, Kak. Berarti dikali ini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi dikalinya itu 90 juta. Jadi per tahunnya kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi dalam pembayaran bunganya itu juga harus 15 juta. Nanti kalau digabung jurnalnya berarti ini akan, kalau digabung ini nanti akan menjadi utang bunga, beban bunganya itu 15 juta, kemudian utang bunganya 30 juta, sama kas yang keluar itu senilai 45 juta. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ini 30 juta ya. Menjawab yang di
room chat ya. Untuk 1 September itu beban bunganya juga masih tetap harus kita buat. Jadi ini kalau udah aku gabung itu nanti jurnalnya kayak gini. Tapi tetap kalau mau dibuat sendiri-sendiri ini jadi kayak gini untuk 1 September ya. Jadi pertama kita menulis dulu mohon maaf bukan ini. Jadi kayak ini. Jadi kita menulis dulu beban bunga. Jadi beban bunga sama kas itu 45 juta. Bentar. Kalau sendiri-sendiri ya, itu jadinya ini. Beban bunga bentar ya. Nggak bisa naik. Oke. Di sini ya. Untuk 1 Septembernya ya. Jadi kan kalau misal kita buatnya sendiri-sendiri, kita juga harus mencatat pembayaran bunga untuk tanggal 1 September, itu kan berarti beban bunga senilai 45 juta sama kas. Kas itu kan 45 juta. Nah, gini kan. Nah, terus di sini kan juga ada amortisasi premi untuk bulan September itu kan 930.000. Nah, ini juga harus kita catat ke dalam jurnal. Jurnalnya itu kita masuk ke dalam utang obligasi atau premi gitu ya. Atau premi obligasi. Premi obligasi sama kas. Nilai 230. Nah, kayak gini. Jadi pertama jurnal yang dibuat itu tanggal 1 September itu ada dua. Jadi untuk pembayaran bunga sama untuk mencatat amortisasinya. Tapi nanti bisa juga digabung. Kan ini nanti kalau digabung jadi beban bunga debit 45 juta, kemudian utang obligasi atau premi, obligasi ini 230. Kok gini tuh? Iya. Bentar. Oh, maaf, utang sama beban bunga. Mohon maaf. Nah, jadi sama beban bunga ya. Jadi kan beban bunganya berkurang. Jadi beban bunganya berkurang jadi 44.770.000. Kemudian utang obligasinya itu 230.000. Nah, nanti kas yang dibayarkan itu akan sama 45 juta kayak gitu. Mungkin ada feedback. Atau masih ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, Kak. Ya, yang lain ada yang masih belum paham? Paham? Ya, kalau belum sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin mohon maaf aku lanjut ya. Kalau udah ada yang kalau udah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup dari aku. Kurang lebihnya mungkin aku mohon maaf. Saran aku untuk menghadapi UAS, tetap belajar contoh-contoh soal yang lain karena dari materi ini tuh baru sedikit aja. Mungkin nanti waktu kalian UAS itu ada contoh-contoh soal yang berbeda kayak gitu dari yang kita bahas di sini. Jadi tetap harus kalian pelajari untuk materi yang lain dan contoh-contoh soal yang lain. Mungkin bisa diperbanyak dari latihan soalnya kayak gitu ya. Kak, maaf, Kemudian filenya boleh di-share nggak ya? itu nanti boleh tidak Hilya? Excel-nya kan ya, Kak? Iya, iya. Yang Excel ini. Iya, boleh. Nanti di-share di grup ya. Iya, terima kasih. Ya, nanti di-share ya. Iya, Kak, Nah, terima kasih. itu ya. Terus aku semangat untuk UAS, semoga lancar dan mendapat nilai yang bagus. Kemudian IPK-nya juga untuk semester ini aku doain semoga bisa meningkat dari semester sebelumnya dan tetap jaga kesehatan walaupun di kondisi yang seperti ini ya. Mungkin cukup dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku kembalikan ke kita. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Intan. Untuk teman-teman sebelum live jangan lupa untuk absen ya. Saya tutup asistensi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.